Shalom saudara terkasih, hari ini 17 Juni 2022, mari kita kembali bersama mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Okumene di Indonesia Togikau dengan perpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M. Untuk itu mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus yang membenarkan umat dengan darah-Mu, dan oleh Roh Kudus yang memampukan kami hidup dalam misi Allah. Untuk itu kami membuka hati kami untuk kebenaran firman Tuhan yang kami terima hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus sumber kebenaran, kami berdoa menerimanya. Amin. Saudara terkasih, untuk merenungkan firman Tuhan ini, saya bersama istri Bu Yuni yang secara bergantian mengajak setiap kita untuk menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan yang terambil dari kitab Roma pasal 5 ayat yang ke-9 sampai ke-10 dengan judul Kita Adalah Seteru Allah. Roma 5 ayat 9 sampai 10. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dari pembacaan tadi, mari kita bersama-sama menggali isi Alkitab dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, siapa yang membenarkan kita dari murka Allah? Ayat yang ke-9. Kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Semua orang di muka bumi adalah seteru Allah karena pelanggaran akar segala dosa dan kecenderungan dosa. Tetapi seluruh umat telah memiliki jalan menuju atau meraih kemuliaan Allah karena kuasa darah Kristus Yesus Tuhan. Kuasa darah Tuhan Yesus telah menghubungkan kembali setiap umat percaya dengan Allah. Korban yang sempurna hanya diri Allah, tetapi Allah tidak dapat dikorbankan. Sementara manusia yang mau berkorban tidak akan dapat melunasi dosa abadi manusia. Maka dibutuhkan diri Allah yang sempurna atau benar dari sisi Allah dan pribadi sempurna yang dapat dikorbankan. Bersatunya yang sempurna dan mau berkorban sempurna ada dalam kuasa darah Tuhan Yesus. Maka hanya oleh darah Kristus yang dapat membenarkan umat dari murka Allah. Selanjutnya, apa bukti hidup umat yang telah menerima pembenaran oleh darah Kristus itu? Memiliki selera baru, kehendak baru, kecenderungan baru, habitus atau kebiasaan baru dari diri Kristus. Hidup meninggalkan perangai lama, lalu beralih dalam kemegahan Allah yang baru, yaitu hidup siap sedia dalam kesengsaraan seperti Kristus berkorban dalam pelayanan, keluarga, gereja, dan masyarakat. Selera baru bermegah dalam kesengsaraan adalah pusat dan inti pergumulan kita. Sebab mengalami penderitaan dalam pelayanan adalah mencicipi kemuliaan Allah. Karena kesengsaraan ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan atau kebesaran Allah yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab umat yang bertahan dalam kesengsaraan menghasilkan respon dan kehidupan yang sesuai dengan pola kehidupan Trinitas. Puji Tuhan. Pertanyaan yang kedua, kapankah kita diperdamaikan oleh kematiannya? Pada ayat yang ke-10. Sekarang telah diperdamaikan. Adalah waktu dan kesempatan bagi setiap umat menerima pendamaian oleh kematian Tuhan Yesus. Jika umat percaya telah menerima pendamaian oleh kematian Tuhan Yesus, maka tugas selanjutnya adalah hidup menyatakan pendamaian Allah bagi sesama. Hidup menyatakan kemuliaan Allah bagi sesama. Baik dengan menjadi teladan hidup berkarakter Kristus, memberi teladan dan memberi solusi, jika perlu dengan perkataan yang menyatakan kasih dan kemurahan Tuhan. Hidup bagi Allah wujudnya
menuntaskan misi bagi sesama. Kemuliaan bagi Tuhan. Maka berdasarkan firman Tuhan dan uraian pengajaran ini, apa yang menjadi komitmen kita selanjutnya? Umat percaya hendaklah berkomitmen. 1. Hidup meninggalkan perangai lama, lalu beralih dalam kemegahan Allah yang baru, yaitu hidup siap sedia dalam kesengsaraan seperti Kristus berkorban. 2. Hidup menyatakan pendamaian Allah bagi sesama. 3. Hidup menyatakan kemuliaan Allah bagi sesama. Dan yang 4, hidup lebih lagi menyatu dalam pekerjaan Tuhan dengan bersama mewujudkan visi misi Tuhan di GKO. Amin. Untuk itu mari kita lakukan komitmen kita bersama ini dengan bersama memohon pimpinan dan kekuatan Roh Kudus dalam menyatakannya. Mari saudara, Bapak Ibu sekalian, kita tutup saat teduh kita dengan berdoa bersama. Ya Allah, Bapa di surga, kami doakan firman-Mu jadi dalam kehidupan kami. Kami juga mendoakan bagi siapa saja yang mendengarkan renungan harian ini, sehingga kami semua dapat hidup semakin memiliki bukti, menyatakan pendamaian Allah bagi sesama, sehingga kami semua hidup mencapai maksud Tuhan, dan hidup semakin berdampak luas, berdampak besar menjadi solusi bagi sesama, serta alam semesta. Dalam Kristus Yesus Tuhan, Sang Sumber Kebenaran, kami telah berdoa menerimanya. Amin.